Halo para Genesis Trader, ketemu lagi dengan saya, Hadiran Mainat dari Genesis Trading System. Membuat trading Anda menjadi lebih mudah. Hari ini kita akan lanjut dengan materi mengenai corporate action ya, atau aksi korporasi ya. Lanjut pada video sebelumnya yang tentang dividen. Hari ini kita akan bahas mengenai stock split atau pemecahan nilai saham ya, dan reverse stock split. Nah, apakah itu stock split? Apa itu reverse stock split? Yuk kita simak. Biasanya trader yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun itu sudah sering menemui stock split ya. Reverse stock split agak jarang ya, tapi stock split cukup sering ya. Intinya stock split sebenarnya adalah pemecahan nilai nominal saham nih teman-teman. Jadi saham ini contoh aja ya. Budi memiliki 1000 lembar saham Telkom di harga 1500 ya. Lalu Telkom memutuskan nih melalui RUPS biasanya, yuk kita stock split 1:3 nih. Jadi yang harga tadi 1500 akan menjadi 500. Yang sahamnya tadi 1 menjadi 3. Jadi jumlah saham yang beredarnya akan jadi lebih banyak nih ya. Harga sahamnya terpecah, jumlah lembar sahamnya dikalikan ya, meningkat. Jadi yang tadi Telkom 1500 akan menjadi 500. Yang tadi Budi cuma punya 1000 lembar ya, menjadi 3000 lembar karena dia memutuskan untuk stock splitnya 1:3 ya. Jadi harganya bagi 3, lembarnya kali 3 ya, itu stock split. Apa sih tujuannya ya kan? Untuk apa? Kita nanti simak di materi berikutnya. Kita akan menjelaskan dulu mengenai reverse stock split. Reverse stock split ini sebenarnya kebalikannya teman-teman ya. Jadi justru penggabungan dengan saham ya yang membuat jumlah saham beredar menjadi lebih sedikit. Ya, contoh, Pak Rino memiliki 1000 lembar saham BNBL di harga 50. Lalu, BNBL memutuskan reverse stock split dengan rasio 10:1. Beda ya, kalau ini kan 1:3 di Telkom nih. Ini 10:1. Yang tadinya punya 10 lembar menjadi 1 lembar. Tapi yang tadi harga yang 50 perak per lembarnya menjadi 500 perak ya. Sehingga setelah proses, Rino yang tadinya punya 1000 lembar dibagi 10 nih, sisa 100 lembar, tapi harga sahamnya dia per lembarnya dari 50 menjadi 500. Ya, kebalikannya dari stock split. Apa sih tujuannya? Nah, ini juga kita akan simak, dan apa resiko kita sebagai investor. Yuk kita lihat materi berikutnya. Stock split tujuannya sebenarnya biasanya nih emiten supaya lebih liquid di pasar karena harga saham dia, contoh Telkom 1500, let's say bagi dia ini kemahalan nih bagi investor retail ya, jadi mereka ingin berikan jadi lebih mahal, tapi dengan dipecah menjadi 500 rupiah per lembar lebih terjangkau harganya oleh para investor ya. Bisa stock split tujuannya adalah meningkatkan likuiditas agar lebih terjangkau oleh investor itu, jadi yang mau beli lebih gampang dan lebih murah ya. Nah, kalau reverse stock split tujuannya kebalikannya ya. Biasanya kalau sahamnya udah terlalu murah nih, kan saham gocap itu kan image-nya di kita apa ya, saham zombie apa saham kuburan negatif gitu ya. Nah, ketika dia reverse stock split, dia akan mengembalikan ke harga yang relatif oke gitu ya. Contoh BNBR tadi 50 jadi 500, terkesan oke gitu ya. Tapi nanti juga ada efek sampingnya ya teman-teman, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Perusahaan yang ingin mengurangi jumlah saham yang beredar juga biasanya pakai reverse stock split nih ya, untuk membuat misalnya earning per share-nya naik atau membuat rasio jadi lebih bagus ya, dan juga supaya tidak terkena delisting gitu dari bursa ya. Nah, ini juga sebenarnya menarik teman-teman. Jumlah saham yang beredar ini dia ngapetin menjadi lebih sedikit, dan reverse stock split kan dia jadi akan lebih mudah memberi mayoritasnya gitu ya. Dan jika mengurangi resiko terkena delisting ini juga sebenarnya ada bagusnya juga. Jadi dengan reverse stock split kan kalau saham 50 kan relatif sekarang baik kan diem aja ya. Mungkin dengan di reverse stock split akan menjadi lebih transaksi. Masalahnya naik apa turun ya kan itu ya. Tapi tujuan-tujuan reverse stock split biasanya adalah seperti ini ya. Nah, ini saya akan sedikit kasih ilustrasi. Stock split ini ada rasio. Tadi kita contohnya Telkom 1:3 ya. Nah, apakah yang rasionya besar itu bagus? Contoh Antam, Astra, Semen Gresik, Inco ya. Semua pernah stock split teman-teman. Cuman mungkin datanya karena terlalu lama kayak dari tahun 2007 itu belum terrecord dengan baik gitu ya. Biasanya tahun 2011 ke atas ketika sudah zamannya online trading semua dengan lebih firm ya, itu data-data sudah historia eh,
banyak di aplikasi sudah mulai muncul gitu. Tapi ini tahun-tahun zaman dulu nih teman-teman. Ini 2012 ya, Astra 1 banding 10. Berarti Astra tuh dulunya tuh berapa ya kan? Dulunya tuh puluhan ribu teman-teman harganya dari, ya kan, 70 ribuan dulu ya. Inco juga 1 banding 10, tapi tahun 2007. Semen Gresik 1 banding 10 ya. Jadi itu tuh harga semen Gresik itu 48 ribu teman-teman. Ya, mahal ya. Makanya dia stock split sehingga jadi lebih terjangkau ya. Antam juga dulu dulu harganya sekitar sebelum stock split itu kalau nggak salah harganya adalah 13.250 nih. Nah, aku stock split 1 banding 5 menjadi sekitar 2.650 ya. Sekarang Antam nggak terus turun ya ke harga sekitar 630 sampai 700-an ya sekarang ya di yang tahun 2020 ya. Tapi dulu sempet belasan ribu juga, 13 ribuan stock split 1 banding 5 tahun 2007 sehingga harga menjadi 2.650-an ya. Banyak ya teman-teman stock split karena dulu di Indonesia sahamnya kan juga zaman dulu satu lot tuh 500 lembar. Jadi sangat mahal, makanya dulu ada mitos hanya orang berduit aja yang bisa beli saham. Sekarang bursa mengencourage masyarakat yuk nabung saham, dengan emiten juga mendukung dengan dulu sudah stock split sehingga harga saham lebih terjangkau. BRI juga dulu 15 ribu teman-teman, Mandiri juga stock split 1 banding 5 dan 1 banding 4 ya, sehingga BRI sekarang cuma 3 ribu. Dulu 15 ribu selembar, sekarang 3.000 rupiah, di bawah 3 ribu selembar ya, jadi sangat terjangkau ya. Nah, saya kasih contoh BRPT ya. Dia ngasih stock split 1 banding 2. Jadi dia sudah 2 kali stock split teman-teman. Ini saya kasih contoh yang 2017 karena ini adalah stock split yang sangat bagus sebagai contoh ya. Biasa dapat seperti ini teman-teman nih. Ya ada cum debt, ada segala macamnya ya. Tapi yang penting adalah baca rasionya 1 banding 2 ya. Ini adalah golden ratio teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman di Indonesia, yang stock splitnya 1 banding 2 biasanya kurang dari 2 tahun dia bisa kembali ke harga sebelum stock split ya. Jadi ini sangat menarik nih, uang saya bisa kali 2 dalam waktu kurang dari 2 tahun gitu ya. Sedangkan yang stock split 1 banding 10 seperti teman-teman lihat tadi, Antam, Astra semua, apakah harganya sekarang 2020 nih setelah 13 tahun, apakah harganya kembali seperti saham sebelum stock split? Jawabannya tidak teman-teman, karena terlalu diecer ya. Jadi jawabannya saya bilang terlalu diecer, 1 banding 10 terlalu banyak yang punya gitu ya. Jadi harganya relatif kekuatan pasarnya kurang bisa ngeri ya, atau kurang bisa naik seperti sebelum stock split ya. BRPT ini contoh bagus 1 banding 2 ya, di 2019 kemarin 1 banding 5 dan harga juga belum kembali ya. Tapi kalau ketika 1 banding 2 dia kembali ke harga sebelum stock split, makanya kita bilang nih kalau ada yang stock split 1 banding 2 itu golden ratio atau bagus ya. Saya sih lihat 1 banding 4, 1 banding 5 seperti BRI ini rata-rata masih bisa dijaga ya. Tapi kalau 1 banding 10 rata-rata sahamnya jadi terlalu murah sehingga yang punya terlalu banyak sehingga kurang termaintain bahasa saya ya gitu ya. Contoh ya stock split ya seperti tadi ya, ada cum debt ya, Anda beri contoh BRPT di sini harga 3.000 sebanyak 100 lot ya. Ingat cum debt 11 juri dia ada pembatas ya, deadline. Maka Anda diperhitungkan menjadi stock split. Anda keep barang ini sampai sini, maka di tanggal 12 Juli ya sebenarnya barang Anda sudah berubah nih, yang tadi harga 3.100 lot ya, 1 banding 2 ya, menjadi 1.500 sebanyak 200 lot. Secara duit, total aset kita sebenarnya 30 juta nih ya, 3.000 kali 100 lot ya. Sebenarnya tetap 30 juta. Tidak berubah teman-teman. Di stock split itu tidak mengurangi total aset value kita ya. Dia tujuannya hanya membuat pasar lebih liquid sebenarnya ya, agar lebih terjangkau, lebih atraktif transaksinya dan segala macamnya ya. Secara aset kita tidak berkurang sebenarnya itu ya. Jadi yang berubah hanyalah mod kita dikali, harganya terpecah ya. Makanya stock split sebenarnya tidak terlalu masalah bagi sisi investor ya, maka dia seneng transaksi akan lebih rame ya. Cuma jangan terlalu gede, karena terlalu gede biasanya jadi ngecer dan nggak kembali ke harga sebelum stock split ya. Kalau reverse stock split ini kebalikan ini teman-teman. Contoh nih ada ENRG ketika itu tahun 2017 ya. Dia reverse stock split 8/1 teman-teman. Ya, harga dia dulu 50 perak nih di pasar nih.
Ya, saya kasih ilustrasi ya. Ini Anda misalnya belilah sebelum 25 Juni karena udah saham gocap gitu ya. Anda beli 50 perak kan sebanyak 80 lot ya. Rasio 8:1 ya, teman-teman. Nih ilustrasi aja. Dia kumdet di sini 25 Juni, di sini Anda diperhitungkan kena reverse stock split. Maka yang tadinya Anda punya NRG di portofolio 50 sebanyak 80 lot menjadi Rp400 sebanyak 10 lot. Seperti saya bilang, secara aset value uang kita sebenarnya tidak berkurang. Namun 50 perak ini kan saham terendah di bursa nih, nggak bisa turun lagi. Jadi dia pikir, udahlah resiko gue uang nyangkut gue cuma segini. Di reverse stock split tiba-tiba ARB auto reject bawah, harga turun terus malah menjadi 50 lagi. Ya amsyong teman-teman ya. Ya, jadi yang investor yang ruginya maksimum cuma 400.000 gagal reverse stock split bisa kehilangan uang yang lagi sehingga makin menyusut. Ya, itu risiko terbesar reverse stock split. Karena reverse stock split kurang disukai teman-teman. Ya, dia sahamnya dikembalikan harga lebih tinggi tapi kalau kita dipotong malah turun lagi. Ya, reverse stock split kurang disukai. Kalau stock split nggak ada masalah. Ya, intinya itu teman-teman materi mengenai stock split dan reverse stock split. Ya, semoga teman-teman mendapatkan ilmunya mengenai apa itu stock split, apa itu reverse stock split ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diikuti terus, dukung kami terus. Happy profit.